Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Leni Verina. Gimana kabarnya hari ini Sobat Hukum? Semoga selalu sehat ya. Nah, begitupun Mimin di sini selalu sehat lah Mimin. Oke, tanpa berlama-lama, kita lanjutkan untuk sesi kedua tentang pengenalan hukum ya, seperti itu. Nah ini, kalau kemarin kita sudah membahas tentang pernikahan siri. Nah, nikah siri dan apakah zina atau tidaknya ya apabila dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang belanja online beserta hukumnya. Seperti itu. Nah, pastikan sobat-sobat hukum juga suka berbelanja online ya di sini. Nah, gimana sih biar aman? Tipsnya apa? Dan lalu misalnya kalau ada eh, kerusakan di barang atau misalnya ada pengen ada pengembalian ya atau apa kan agak ribet ya. Mungkin yang para shopaholic kan sudah tahu ya bagaimana dan mungkin kan udah biasa nih suka belanja. Nah, di sini saya akan kasih tips dan infonya. Oke, cekidot. Nah, jadi kan apalagi nih ini kan mau hari raya Idul Fitri ya. Nah, sekarang sebentar lagi udah bulan puasa nih bulan depan. Nah, biasanya kan hari raya Idul Fitri itu identik dengan tradisi berbelanja berbagai produk baru seperti pakaian, nah handphone hingga barang elektronik dan macam-macam lah ya di online. Nah, seiring perkembangan teknologi, tren belanja lebaran itu dapat dilakukan secara online atau melalui e-commerce. Nah, masyarakat merasa dimudahkan kan dengan transaksi ini karena kan lebih praktis ya. Apalagi kan sekarang lagi masanya pandemi COVID-19 ya. Jadi kan kita lebih banyak di rumah. Nah, jadi kan pastinya secara online belanjanya. Nah, itu kan lebih praktis, hemat waktu dan juga hemat segalanya lah ya. Di sini dari dibandingkan dengan belanja konvensional. Nah, namun kan perlu dicermati sobat hukum. Belanja online itu ternyata memiliki berbagai resiko yang menimbulkan permasalahan hukum khususnya bagi konsumen. Nah, termasuk saya nih. Saya rajin banget nih belanja online selama masa pandemi ini. Nah, jadi resiko-resiko tersebut tentunya harus menjadi perhatian konsumen sebelum berbelanja online. Karena kan tatap muka langsung itu dengan penjual itu memiliki kesulitan ya apabila terjadi penyelesaian sengketa di kemudian hari. Nah, perlu diketahui di sini setiap transaksi melalui e-commerce itu terdapat kontrak antara penjual dengan pembeli. Nah, prinsip dasar untuk keberlakuan kontrak tersebut itu mengacu pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, pasal tersebut menjelaskan terdapat 4 syarat sah perjanjian antara lain. Nah, itu adanya kesepakatan kehendak atau konsensus. Nah, yang kedua, kecakapan melalui perbuatan hukum. Yang ketiga, memiliki perihat tertentu dan klausa yang legal atau halal. Nah, pengaturan e-commerce ini juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Sobat Hukum. Jadi jangan lupa nih ya, sehubungan dengan perlindungan konsumen, kegiatan transaksi e-commerce juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan yaitu adalah penipuan, Sobat Hukum. Nah, ini kan sering terjadi ya. Kita misalnya beli produk, ternyata pas digambar, pas kita lihat nih misalnya ya di berandanya, wah bagus nih atau besar misalnya kan, pas datang ternyata kecil. Nah itu sering banget Sobat Hukum, saya juga pernah mengalami seperti itu ya. Ya tentu kecewa nggak? Ya tentu kecewa dong, tapi ya bagaimana lagi, ini barangnya udah datang dan kita udah beli gitu kan. Nah, untuk mensikapi hal tersebut di sini, untuk diatur dalam pengaturan e-commerce juga terdapat ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 di tahun 2016. Jangan lupa sehubungan dengan perlindungan konsumen, kegiatan transaksi e-commerce juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8
Ya itu tadi ya, tahun 1999 itu tentang perlindungan konsumen atau penipuan. Ya, jadi ini biar nggak bolak-balik ya, biar sobat hukum nggak pusing. Jadi salah satu keluhan yang paling sering disampaikan konsumen saat berbelanja online itu yaitu penipuan. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, sobat hukum. Konsumen masih terjebak nih menggunakan situs-situs belanja online yang ilegal, yang memiliki itu tingkat resiko pelanggaran hak konsumen sangat besar loh. Jadi kalau bisa itu kita yang legal ya. Nah kan kalau yang legal itu kan kita juga lebih aman untuk berbelanja. Maksudnya lebih aman itu lebih ke kalaupun misalnya ada terjadi sengketa di kemudian hari, yaitu misalnya ya barangnya tidak sesuai atau apalah, kita bisa nanti menyelesaikannya itu lebih mudah karena kan dia terdaftar resmi gitu kan, seperti itu. Nah jadi saya lanjutkan nih ya. Konsumen itu masih terjebak menggunakan situs-situs belanja online ilegal yang memiliki tingkat resiko dan pelanggaran hak konsumennya lebih besar. Konsumen itu tidak menerima barang yang ingin dibeli, padahal telah mengirimkan uang terhadap penjual. Nah, ini banyak sekali kan kejadian seperti itu ya. Nah, tetapi tips nih agar terhindar dari penipuan belanja online. Nah, saya akan memberikan tipsnya kepada Anda semua, sobat hukum, yaitu harus memastikan legalitas situs belanja online tersebut. Seperti itu. Nah, pastikan ada nama perusahaannya apa, alamatnya, email, kontak teleponnya yang bisa dihubungi ya. Kadang-kadang kan sibuk terus kan atau nggak bisa dihubungi. Nah, seperti itu. Nah, gimana kita mau komplain kan? Dihubungi aja susah. Nah, seperti itu. Nah, konsumen itu misalnya banyak juga nih yang tidak menerima barang yang ingin dibeli padahal telah sudah mengirimkan uang kepada pembeli ya, seperti tadi ya. Nah, jadi di sini tips yang kedua supaya sobat hukum nih sebagai konsumen e-commerce itu tidak mudah tergiur dengan harga yang murah dan tidak logis pada barang-barang yang bermerek. Misalnya ya, ada barang merek A. Nah, di pasaran atau umumnya misalnya dia harganya 1 juta. Lalu di e-commerce tersebut dia harganya hanya 200.000. Nah kan kalaupun terjadi promo ataupun diskon tidak mungkin kan sampai sebesar itu kan. Nah jadi hati-hati. Nah cermati dulu seperti itu. Jangan-jangan ini program e-commerce-nya legal atau ilegal seperti itu. Nah kita lanjut ya. Jadi pemberadaannya hanya pada pengguna sarana internet atau sarana telekomunikasi lainnya untuk membedakan legal dan ilegal. Nah akibatnya adalah nanti dalam transaksi jual beli online itu sulit dilakukan eksekusi atau tindakan nyata apabila terjadi sengketa. Nah ataupun misalnya tindak pidana penipuan ya, seperti itu. Nah sifat cyber sekarang kan dalam transaksi secara elektronis ini memungkinkan setiap orang itu baik penjual maupun pembeli itu menyamarkan atau bisa juga memalsukan identitas ya dalam setiap transaksi atau melakukan jual belinya. Betul. Jadi kita kan nggak bakal tahu ya itu memang misalnya dia itu si e-commerce aslinya atau palsu, kan kita belum tentu tahu, ya kan? Karena ini kita tidak melihat secara langsung seperti itu. Jadi kita hanya melalui media internet saja seperti itu. Jadi kan kita tidak tahu ya untuk kenyataannya dia menggunakan nama aslinya atau tokonya adanya di mana, seperti itu kita kan tidak pernah tahu. Oke. Nah, jadi dalam hal pelaku usaha atau penjual ternyata menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat. Nah, dalam jual beli online tersebut ya. Nah, itu maka pelaku usaha dapat juga dipidana berdasarkan pasal 378 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Nah, itu tentang penipuan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Nah, yaitu tentang menyebarkan masuknya ini ke hoax ya, atau menyebarkan berita bohong yang menyesatkan yang akibatnya kan merugikan konsumen. Seperti itu. Yaitu dalam transaksi elektronik. Nah, terdapat sanksi pidananya nih, sobat hukum. Sanksi pidananya maksimal 6 tahun penjara loh. Jadi hati-hati ya. Atau denda maksimal 1 miliar dalam pasal tersebut. Seperti itu.
Nah, lalu di sini nah, lalu atau yang keduanya merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut. Nah, ini kondisi tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh penjual. Seperti itu. Nah, jadi sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapatkan barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukarnya. Nah, itu ya. Dan kondisi serta barang yang jaminan yang dijanjikan tersebut. Seperti itu. Nah, selain itu konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas, jujur dan mengenai kondisi jaminan barang atau jasa, misalnya tentang apa kegunaannya, manfaatnya, lalu misalnya caranya, misalnya ya kalau elektronik misalnya jaminannya apa, kalau misalnya belum istilahnya baru 1 bulan beli nih. Nah, kita kan masih istilahnya masih ada garansi ya, misalnya ada garansinya bagaimana, seperti itu, ada keterangannya seperti itu ya. Nah, yang kedua nih, ada kasus lagi tentang barang rusak. Nah, tidak jarang kan saat berbelanja online itu terdapat resiko barang yang diterima konsumen itu mengalami kerusakan atau pecah bahkan hilang dalam proses pengiriman. Nah, untuk menghindari resiko tersebut, konsumen perlu mencermati tentang kebijakan pengembalian barang. Jadi kita harus tahu dulu ya. Misalnya kalau misalnya barang tidak sampai atau misalnya barang tidak sesuai. Nah, bagaimana ini cara penyelesaiannya, sobat hukum? Nah, ini kita harus tahu biar nanti itu bisa dilihat juga, dan apalagi misalnya kalau terjadi kesalahan kan bisa gampang ya untuk menyelesaikannya. Nah, jadi konsumen itu perlu mencermati terdapat kebijakan nanti pengembalian barang atau retur dalam kontrak jual beli transaksi itu secara online. Nah, itu ada ya kontraknya. Nah, di sini untuk konsumen juga perlu memastikan terdapat kebijakan retur dalam transaksi berbelanja online. Nah, sebab tidak semua marketplace atau toko online mewajibkan bagi penjual memberikan fasilitas retur kepada konsumen. Ada juga kan kalau misalnya barang sudah membeli tidak bisa dikembalikan ya. Nah, seperti itu ada. Jadi hati-hati sebelum membeli, seperti itu. Nah, selain itu barang yang dibeli tidak dapat dilihat secara fisik, sehingga kan harus ada garansi apabila barang yang dikirim itu cacat misalnya ya, atau ada goresan misalnya, seperti itu. Nah, kemudian konsumen juga perlu mencatat kode produk yang dipesan dan meminta nomor resi pengirimannya apabila nih barang yang dipesan itu tidak kunjung datang, seperti itu. Nah, jadi sobat hukum, untuk permasalahannya di sini ya. Nah, sudah jelas ya tadi untuk barang rusak ataupun tidak sesuai, seperti itu ya. Nah, jadi di sini untuk permasalahan yang ketiga yang sering terjadi itu adalah pencurian data. Nah, ini ya, hati-hati sekali, harus hati-hati nih sobat hukum. Masalah pencurian data ini kan bisa itu nanti kemana-mana ya, melebar gitu kan. Nah, untuk permasalahan pencurian data pribadi itu harus diwaspadai apalagi saat berbelanja online. Jadi dalam menggunakan layanan belanja online ini, konsumen itu diwajibkan mengunggah data pribadi seperti kan KTP, foto, dan identitas lainnya ya untuk diverifikasi di toko online. Nah, lemahnya pengawasan pemerintah dalam mengatur data pribadi ini itu menjadi celah nih bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti itu ya, dalam memanfaatkan data pribadi konsumennya. Makanya kan seperti kasus sekarang terjadi COD ya, COD yang istilahnya kita nggak pesan kok tiba-tiba datang gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu salah satu dari kebocoran data dan itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sobat hukum. Seperti itu ya. Nah, jadi perlu diketahui sampai saat ini belanja online itu belum didukung untuk regulasi yang memadai dalam penanganan data pribadi. Seperti itu. Jadi sehingga mendesak itu untuk pemerintah ya, untuk pemerintah sendiri itu
akan segera merampungkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi seperti itu, dan rancangan PP tentang transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Ya, jadi semoga aja sobat hukum, pemerintah cepat ya menelurkan undang-undang untuk perlindungan data pribadinya. Jadi kita nih sebagai ya kaum shopaholic ya, atau sebagai pembeli lah istilahnya ya, pecinta e-commerce itu merasa aman dan nyaman gitu kan saat melakukan transaksi jual beli atau di belanja online tersebut. Oke, segitu aja ya sobat hukum untuk hari ini tentang tips belanja online. Nah, semoga sobat hukum dapat pencerahan ya, meskipun sedikit misalnya nggak apa-apa gitu kan, tentang hukum atau tips bagaimana berbelanja online ini. Oke, thank you sobat hukum atas atensinya hari ini. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Oke, thanks, bye.